Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4B Praktikum Bioinformatika ingin menjelaskan mengenai aplikasi RStudio. Nah, adapun fitur dari RStudio ini salah satunya kita dapat menggunakannya sebagai kalkulator, di mana untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Iqbal. Pada Iqbal dipersilakan. Baiklah, Muhammad Iqbal ini akan menjelaskan beberapa fitur RStudio yang dapat digunakan sebagai kalkulator. Yang pertama, kita dapat menggunakan RStudio sebagai fitur penambahan yang dapat digunakan dari menggunakan fitur tambah. Misalnya, yaitu kita dapat mengetik 3 tambah 5, lalu kita tekan enter dan keluar hasilnya yaitu 8. Selanjutnya, RStudio juga dapat digunakan sebagai fitur perkalian. Mengetik 10 kali 2, di mana tanda kalinya kita dapat bisa ketik berupa bintang di atas. Lalu kita tekan Ctrl Enter dan keluar hasilnya. Selanjutnya, RStudio sebagai fitur pembagian. Kita dapat mengetik 25 dibagi 5 dan kita tekan Ctrl Enter, lalu hasilnya dapat kita lihat yaitu 5. Selanjutnya, fitur pangkat. Itu kita dapat dengan 5, lalu kita tambahkan simbol di atasnya seperti huruf P terbalik dan kita beri pangkat 3. Lalu Ctrl Enter dan hasilnya keluar 125. Selanjutnya, fitur pengakaran dengan menggunakan kode SQRT. Kita dapat mengetik SQRT, lalu kita dapat menambahkan angka di dalam kurung. Kita ambil saja contohnya 64. Lalu kita Ctrl Enter. Selanjutnya, untuk fitur logaritma akan diteruskan oleh rekan saya Firly Widuri pada. Baik, untuk fitur logaritma itu misalnya kita ketik log, nah misalnya itu log 1000, lalu Ctrl Enter. Nah, dapat hasilnya. Nah, selanjutnya lalu ada menu help. Misalnya kita klik tanda tanya 2 kali. Nah, misalnya kita ingin mencari tentang log, Ctrl Enter. Nah, bisa kita lihat di halaman sebelah kanan itu ada help page-nya. Lalu untuk selanjutnya itu bisa kita menggunakan sistem dengan mendefinisikan melalui huruf. Nah, contohnya itu misalnya huruf A, lalu simbol kecil dari -9. Lalu Ctrl Enter. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data dengan sistem mendefinisikan melalui angka. Nah, contohnya itu untuk bakso menggunakan simbol kecil dari -4. Ctrl Enter. Lalu ada harga kecil dari misalnya 10.000. Nah, di sebelah kanan terdapat tabel yang sudah langsung tersistematis dari sistem kita buat. Lalu untuk selanjutnya itu kita dapat mencari perkalian antara data yang sudah kita buat tadi. Misalnya ketik bakso, lalu perkalian dengan simbol bintang, lalu harga. Lalu Ctrl Enter. Nah, langsung di hasilnya di konsol dapat terlihat 40.000. Nah, selanjutnya itu kita bisa memasukkan data dengan memaparkan melalui angka-angka menggunakan simbol kecil dari min C. Contohnya itu misal berat underscore badan,
eh, ke- kecil dari min C. Nah, itu misalnya 70,60, 55, 45, 60. Lalu kontrol enter. Nah, selanjutnya itu bisa untuk data tinggi, kecil min C, datanya 155, 165, 170, 148, dan 165. Lalu kontrol enter. Nah, untuk menjadi catatan di sini harus spasinya itu diganti dengan eh, tanda garis di bawah agar datanya itu tidak error. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Debbie. Baik, selanjutnya yaitu untuk mengurutkan data berupa angka dapat menggunakan kode short SORT, kemudian baru masukkan berat underscore badan, kemudian enter. Nah, sudah terlihat urutan dari berat badan tersebut pada bagian konsol. Kemudian, untuk menginputkan kumpulan data berupa kata, dapat menggunakan kode kecil dari min C. Kemudian dengan cara masukkan nama kecil dari min C, masukkan nama misalnya Intan, pakai tanda petik Intan, Iqbal, tanda petik dulu, Laras, Debbie, Firly. Kemudian enter. Nah, akan terlihat bentuk dari urutan nama-nama tersebut. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya mengenai maksimum dan minimum akan dijelaskan oleh Laras. Kepada Laras disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita ingin melihat nilai maksimum dan minimum dari data yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, caranya itu dengan mengetikkan max untuk kode maksimum, lalu buka kurung dan masukkan misalkan data berat badan. Lalu tekan enter. Maka akan terlihat hasilnya, yaitu maksimal berat badannya 70. Dan begitu juga dengan minimum, dengan kode min, misalkan minimum dari berat badan. Lalu dienterkan. Dan diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya itu melihat min atau rata-rata dari data. Misalkan rata-rata dari data dan dapat hasilnya di bagian konsol. Baik, selanjutnya juga pengenalan mengenai data frame akan dijelaskan oleh Laras kembali. Baik, untuk data frame itu kita membuat nama awalnya, misalkan tabel. Selanjutnya kita ketikkan kurang dari min C, lalu data titik frame, lalu masukkan ke dalam, yaitu ada nama, berat badan, dan tinggi. Maka akan terlihat nanti data frame dari data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Selain data frame juga bisa kita membuat plot
atau grafik dari data yang kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara mengetikkan plot, lalu buka kurung, dan dibuat berat badan serta tinggi. Untuk plot ini yang hanya berupa angka, tidak termasuk huruf. Dan nanti plotnya itu akan terlihat di sebelah kanan. Tapi ini Klik bagian plotnya dulu. loading. Coba enterkan ulang. Bentar. Agak meloading dia, Bi. Yang mana yang plot, Bi? Nah, seperti ini kira-kira bentukan plot dari data berat badan dan juga tinggi yang telah kita masukkan sebelumnya. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk fitur yang terakhir ada ada pilihan sumari. Itu untuk mencari semua ukuran pemusatan pada data dapat menggunakan kode sumari tersebut. Maka akan muncul nilai minimal, kuadran 1, nilai tengah, dan lain-lain. Contoh caranya adalah klik sumari dalam kurung berat badan. Kemudian enter. Nah, maka keluarlah median kuadran 1, 2, 3, dan nilai maksimumnya. Baiklah, demikian mengenai pengenalan RStudio dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.